Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 9. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Anissa bangun dari tidurnya. Dia bangkit menuju kamar mandi dan membasuh mukanya dengan air segar. Setelah itu dia bergegas ke dapur dan memasak nasi lalu menyapu seluruh ruangan dan mengepelnya. Karena keluarga bibinya belum bangun, jadi dia lebih memilih untuk membersihkan rumah terlebih dahulu agar bisa memudahkan dia untuk menyelesaikannya. Karena jika mereka sudah bangun akan lebih lama dan susah untuk membersihkan rumah. Pasti mereka mengerjai Nisa tak hentinya. Anissa membersihkan setiap sudut rumah dengan sigap dan gesit, lalu mencuci semua pakaian kotor yang ada di keranjang pakaian dan menjemurnya. Setelah semuanya beres, Anissa meletakkan semua alat pembersih ke tempat semula dan pergi ke dapur untuk memasak. Satu persatu bahan makanan dikeluarkan dari dalam kulkas, lalu Nisa mulai mengeksekusi semua bahan yang ada. Beberapa saat kemudian, semua hidangan dengan berbagai menu sudah tertata rapi di meja makan. Anissa melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 6.30. Dia bergegas ke dalam kamar lalu membersihkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi ke kantor Rehan. Saat melewati ruangan makan, bibi paman dan sepupunya masih terlihat menikmati sarapannya. "Mau kemana kamu?" tanya Arya sang paman yang melihat keponakannya sudah berpakaian rapi. "Nisa mau bekerja paman," jawab Nisa sopan. "Kerja? Kerja di mana?" "Bukannya kamu baru lulus?" tanya paman kembali. "Kamu jangan pergi dulu sebelum semua kerjaan kamu beres," ucap sang bibi. "Tapi kerjaan saya sudah beres, Bi," jawab Nisa. "Kata siapa udah beres? Ini meja siapa yang mau beresin?" Ucap Sinta sinis. Akhirnya mau tidak mau Anissa harus tetap di rumah menunggu mereka selesai sarapan, walau dengan perasaan sangat gelisah. Beberapa menit kemudian setelah keluarga bibinya meninggalkan meja makan, Anissa langsung membereskan meja makan dan mencuci piring-piring yang kotor. "Akhirnya beres juga," gumam Nisa. Baru saja sampai di ruang tamu, Sinta sepupu turun dari tangga membawa beberapa pakaian. "Setrikain baju gue dulu," Sinta melempar bajunya ke arah Nisa. "Ingat jangan sampai bolong, harus rapi dan harus beres sekarang juga karena gue mau pakai," sambungnya. Nisa menghela napas berat, kemudian membawa pakaian itu ke belakang untuk disetrika. Setengah jam kemudian semua setrikaan sudah selesai. Nisa berniat ingin memberikan baju itu kepada Sinta, tapi baru keluar dari ruangan tempat menyetrika, bibinya datang membawa setumpukan baju. "Setrikain bajuku," bibi murni, melemparkan tumpukan baju itu kepada Nisa. "Bisa nanti sore aja kan, Bi? Nisa udah telat buat berangkat kerja," tolak Nisa secara halus. "Kamu mau ngebantah aku? Udah berani ngelawan kamu ya," Bi murni menambah Nisa dan menariknya ke dalam ruangan itu dengan kuat. Bi murni meletakkan tumpukan baju yang ada di tangan Nisa ke keranjang dan mengambil setrikaan yang masih panas itu lalu diserahkan kepada Nisa. Bi Murni yang tidak sabar dengan gerakan Nisa yang menurutnya sedikit lambat mengambil tangan Nisa dan meletakkannya ke setrikaan itu. Naasnya bukan gagang setrika yang terpegang oleh Nisa, tapi bagian yang panas di setrika itu. Bi Murni tidak menghiraukan tangan Nisa yang melepuh akibat kepanasan. "Cepat kerjaan, jangan pergi sebelum semua beres, paham?" tegas Bi Murni kemudian pergi meninggalkan Nisa sendirian. Nisa mengerjakan tugas yang bibinya berikan sembari menahan perih dan sesekali menyeka air matanya yang berlahan jatuh ke pipinya. Sebenarnya Nisa ingin menyerah, ingin lepas dari keluarga bibinya ini. Tapi Nisa tidak punya bekal yang cukup untuk sekedar menyewa kosan. Karena untuk makan saja dia menunggu sisa dari keluarga ini, dan untuk ongkos pulang pergi ke kantor adalah uang sisa dari pemberian Rehan ketika diperintah untuk kembali membeli makanan. Karena Rehan pernah bilang jika ada sisa dari membeli makanan bisa dipakai oleh Nisa. Pukul 8.30 Anissa baru bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dia buru-buru untuk pergi ke kantor setelah
sebelumnya meletakkan pakaiannya di atas meja setrika dengan rapi. Dia keluar lewat pintu belakang karena tidak ingin bertemu dengan sang bibi atau Sinta sepupunya. Jika bertemu, sudah dipastikan dia akan diberi pekerjaan lain yang menyita waktunya. Nisa berjalan menghadap-hadap dan setelah sampai di gerbang dia berlari menuju jalan raya. Menunggu bus yang tak kunjung datang. Memang sudah sesiang ini ia akan sangat sulit mendapatkan bus karena biasanya bus akan lewat pukul 7 sampai pukul 8. Sedangkan sekarang sudah pukul 8.45. Anissa bingung, cemas karena takut akan dipecat bahkan belum genap sebulan bekerja. Dekat tempat Nisa berdiri ada sebuah pangkalan ojek yang masih terlihat beberapa tukang ojek yang sedang menunggu penumpang di sana. Anissa tidak punya pilihan lain selain pergi menggunakan ojek. "Pak, bisa antar saya ke PT Rian gak?" tanya Nisa kepada seorang tukang ojek di pangkalan itu. "Agak jauh ya Neng, tapi gak apa-apa lah, ayo aku antar," ucap tukang ojek itu. "Tapi harganya berapa ya Pak? Soalnya saya cuma punya uang 10.000, tanya Nisa sembari memperlihatkan uang satu lembar 10 ribuan. "Wah, kalau segitu gak bisa Neng, jaraknya agak jauh. Harusnya 25.000 atau 30.000, jawab bapak itu. "Sama saya aja Neng, gak apa-apa," ucap bapak sebelahnya menawarkan diri. "Tapi saya cuma bisa bayar 10.000 Pak," jawab Nisa. "Gak apa-apa Neng, ayo naik," jawab bapak itu. "Rugi kalau ke sana cuma segitu Pak, apalagi sekarang BBM naik," ucap tukang ojek lainnya. "Gak apa-apa, sesekali, kasihan si Neng, ayo Neng naik," ucap si bapak. "Makasih ya Pak," ucap Nisa yang kemudian naik ke atas motor tersebut. "Sama-sama Neng," jawab si bapak. Pukul 9.30 Anissa sampai di depan kantor PT Rien. Dia turun dari motor dan membayar ojek lalu berlari masuk ke dalam kantor. Di setengah perjalanan, Anissa bertemu dengan Ida dan Shirley yang menatap dengan sinis. "Jam segini baru berangkat, dikira kantor ini miliknya apa?" ucap Ida sinis. "Mentang-mentang karyawan kesayangan bos datang seenaknya," sambung Shirley. Mereka berdua berjalan melewati Nisa dengan sengaja menabrak bahu Nisa membuat Nisa terjatuh ke lantai. "Aduh," Nisa meringis kesakitan karena tangannya yang terkena air panas tadi ternyata terinjak juga oleh Ida. Bukan tak sengaja, tapi mereka sangat sengaja melakukan itu karena pada dasarnya mereka tidak pernah menyukai Nisa sejak pertama dia datang ke kantor ini. Maaf gak sengaja," ucap Ida tanpa merasa bersalah malah menertawakannya. Mereka berdua pergi meninggalkan Nisa tanpa memperdulikan Nisa yang sedang kesakitan. Anissa berdiri dan merapikan kembali bajunya yang sedikit berantakan akibat terjatuh. Tanpa memperdulikan tangannya yang kesakitan, Anissa masuk ke dalam lift yang menuju ke ruangan bosnya. Selama berada di dalam lift, Anissa sangat terlihat cemas dan takut akan amukan yang pasti akan dia terima oleh bosnya. Dan takut jika kejadian ini akan memperberat hutangnya pada sang bos. Lift terbuka dengan langkah ragu Anissa berjalan menuju ruangan bosnya. Nah, segitu dulu ya bab 10-nya. Makasih banyak yang selalu stay tune. Bye-bye.